Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Sejak berkumandangnya Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tiap tanggal dan bulan itu oleh seluruh rakyat Indonesia dirayakan dan diperingati secara meriah dan mengesankan. Beraneka rona dan sorak, berbagai macam gapura menghias kota dan desa sebagai tanda mengenang hari bersejarah itu. Pada saat itu, siapa saja yang tahu akan arti 17 Agustus akan menyambut dengan segala kegembiraannya. Membela negara kita, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Dan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-21 tahun ini, seperti biasa, diadakan pula di Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia, di mana Presiden Kepala Negara berkenan akan memberikan amanatnya. Bertempat di Istana Merdeka, mulai pagi-pagi benar telah berjajar ribuan massa pemuda dan golongan untuk siap menerima wejangan atau mendengarkan amanat dari Bapak. Selain Presiden, hadir pula para menteri dari Kabinet AMRA. Dalam amanatnya, Presiden antara lain berkata, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Selanjutnya, Bapak Presiden, pemimpin besar Revolusi Mandataris MPRS Bung Karno, menyatakan surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Selanjutnya, Bapak Presiden menyatakan, isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya.
Inilah perlunya. Sekali lagi, mutlak perlunya. Nation and character building. Selanjutnya, Bapak Presiden menyatakan, sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. selesai amanat yang dibacakan dari pidato beliau yang berjudul "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah", maka acara berikutnya ialah pembacaan naskah proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Sekretaris Negara Muhammad Ihsan SH. Ya, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah saat berakhirnya penjajahan di atas bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu dengan khidmat oleh Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri dibacakan doa. Semoga Tuhan memberikan rahmatnya kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Amin. Selesai pembacaan doa, kita lihat kini di tengah lapangan beberapa pemuda dan pemudi dengan gagah dan tegap berbaris dengan rapi dan teratur membawa bingkisan sang saka merah putih. Seperti halnya pada tiap peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus, tak mungkin terlupakan lambang kebesaran bangsa dan negara, bendera pusaka sang dwi warna merah putih. Ya, lambang kebesaran kataku, karena sang saka merah putih, ribuan nyawa pahlawan kemerdekaan bangsa bersayam abadi di atas pusara Ibu Pertiwi, dan kita kenang Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantara, Sultan Syahrir, dan ribuan pahlawan kemerdekaan yang tak dikenal. Gugur tanpa pamrih dengan semboyan lebih baik mati daripada dijajah kembali. Dan kini kembali bendera pusaka sang merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1966 dikibarkan di hadapan ribuan rakyat dan beberapa perwakilan dari negara-negara asing dengan megah melambai-lambai menghias angkasa raya. Pada sore harinya, peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-21 di Jakarta, di tempat yang sama yakni di Istana Merdeka, diadakan aubade oleh anak-anak sekolah. Dan sebagai akhir upacara peringatan 17 Agustus 1966, menggema berkumandanglah lagu Indonesia Raya, lagu keramat milik bangsa dan negara Indonesia, diikuti oleh jutaan jiwa dengan tekun, khidmat serta membesarkan hati nurani rakyat dari Sabang sampai Merauke, mengiringi turunnya sang saka dari tiang pengibaran. Dirgahayu Republik Indonesia. Hidup bangsa dan rakyat Indonesia, merdeka untuk selama-lamanya.